Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pagi yang indah di kota Sumedang, kota puseur kebudayaan Sunda. Dalam kesempatan ini saya melakukan wawancara eksklusif dengan Raden Luki Jauhari Sumawilaga, Radianom Keraton Sumedang Larang. Saya jadi ingat di beberapa waktu ke belakang saya menjadi pengisi acara di dalam sakramen pernikahannya bersama NR Inge Sagitania. Dalam vlog ini saya menanyakan beberapa hal saja, terutama terkait dengan mahkota Binokasih Sang Hyang Pake. Mahkota Binokasih yang kini merupakan ikon dari Museum Prabu Gusan Ulun. Dahulunya adalah sebuah mahkota yang menjadi lambang kebesaran kerajaan-kerajaan di tanah Sunda. Sebelum diwariskan atau diberikan kepada Kerajaan Sumedang Larang dan menjadi Pusaka Sumedang, mahkota Binokasih merupakan lambang kebesaran Kerajaan Pajajaran. Diambil dari beberapa sumber, dikatakan bahwa mahkota Binokasih ini dibuat atas prakarsa Sang Hyang Binusora Suradipati, yaitu seorang raja dari Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh merupakan sebuah kerajaan besar pecahan dari Kerajaan Tarumanagara. Dikisahkan ketika Kerajaan Pajajaran dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja dengan sebutan Prabu Siliwangi. Waktu itu, Kerajaan Pajajaran diserang oleh gabungan pasukan Islam dari Cirebon, Banten, dan Demak. Saat itu, Kerajaan Pajajaran terdesak dan hampir jatuh akibat serangan tersebut. Sebelum Kerajaan Pajajaran benar-benar runtuh, Prabu Siliwangi mengutus 4 kandaga lente kepercayaannya untuk membawa mahkota Binokasih beserta perlengkapannya ke Kerajaan Sumedang Larang dengan harapan Sumedang Larang dapat meneruskan kejayaan Kerajaan Pajajaran. Karena pada waktu itu Sumedang Larang merupakan sebuah kerajaan bawahan dari Kerajaan Pajajaran, jadi mungkin dikatakan bahwa kekuasaan Kerajaan Pajajaran ini diturunkan atau diwariskan kepada Kerajaan Sumedang Larang. Dari atasan kepada bawahan, seperti itulah kiranya. Alasan kenapa dipilih Sumedang Larang sebagai penerus adalah karena pada saat itu Kerajaan Sumedang Larang telah menganut agama Islam. Selain itu, Sumedang juga dipimpin oleh seorang pemuda yang dikenal cerdas dan berwibawa, bernama Pangeran Angkawijaya atau yang lebih dikenal dengan nama Pangeran atau Prabu Gusan Ulun. Yang di kemudian hari, Pangeran Angkawijaya ini menjadi seorang raja yang fenomenal karena berkat kepemimpinannya, beliau mampu menjadikan Kerajaan Sumedang Larang disegani hingga dikenal ke semua penjuru dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, masih dengan El Hanja Karya dan di samping kiri saya sudah ada Yang Mulia Kakang Luki Jauhari. Kang Luki, mohon izin saya ingin bertanya beberapa hal. Terkait beberapa waktu ini saya mendapatkan banyak pelajaran dari sejarah. Sumedang Larang ini puseur kebudayaan Sunda. Itu kok emang betul di sini ya? Ya. Kenapa itu? Itu Sumedang ada pretensi atau klaim sebagai puseur itu pusat budaya Sunda karena berdasarkan fakta bahwa kekuasaan kerajaan Sunda terakhir itu ada di Sumedang Larang dengan simbol mahkota Sang Hyang Pake Binokasih. Jadi mahkota ini adalah sebagai simbol perwujudan dari lambang kekuasaan tertinggi Kerajaan Sunda. Yang faktanya saat ini mahkota tersebut berada di Sumedang Larang. Pertanyaannya, kenapa mahkota itu ada di sini? Kenapa ada di sini? Nah, ada di sini akibat dari peristiwa sewaktu Kerajaan Sunda, pada saat itu Kerajaan Sunda di Pajajaran runtuh pada tahun 1578 atas perintah Raja Pajajaran terakhir memerintahkan kepada senopatinya untuk menyerahkan mahkota Kerajaan Sunda Sang Hyang Pake Binokasih ke Kerajaan Sumedang Larang. Itu terjadi tanggal 22 April 1579. Oh, dari zaman Pajajaran dulu, bahkan sebelum zaman Pajajaran. Sebelum Pajajaran mahkota itu sampailah di Sumedang Larang. Itu yang menjadikan bahwa Sumedang Larang ini kerajaan terakhir di Kerajaan Sunda sebetulnya. Jadi mahkota Binokasih itu diciptakan pada fase Kerajaan Galuh oleh Prabu Bunisora. Jadi pertama kali Prabu Bunisora sebagai raja penyelang, karena setelah terjadi peristiwa Bubat, Prabu Galuh gugur, Prabu Linggabuana memiliki putra mahkota yang masih kecil,
yaitu Wastu Kencana. Nah, maka pada saat Kerajaan Galuh saat itu diangkat Prabu Bunisora, pamannya Wastu Kencana, untuk menjadikan penerus raja di Galuh. Dan sambil menunggu putra mahkota dewasa, maka yang Prabu Bunisora itu membuat sebuah mahkota yang nantinya akan disematkan untuk pertama kali pada putra mahkota. Wow, pemirsa. Aduh, kita malam ini menggali sejarah Sunda. Bagaimana Sumedang Larang ini dikatakan puseur kebudayaan Sunda. Karena saya jadi paham juga pada malam hari ini, saya jadi paham juga. Karena mahkota itu ada di sini. Ada di Sumedang. Hanya satu ya, Dewi? Ada satu. Ada nggak kerajaan-kerajaan yang lain ya? Mohon maaf, di Tatar Sunda kan banyak kerajaan. Ya. Ada nggak yang mengklaim juga atau? Saya Kan kira, memang itu ininya ya? ya, kalau saat ini tidak ada yang mengklaim selain Sumedang Larang sebagai penerus kerajaan Sunda terakhir. Nah, itu bisa dikuatkan dengan sumber-sumber primer. Di antaranya ada naskah Waruga Jagat yang menjelaskan peristiwa penyerahan mahkota Sunda itu ke Sumedang Larang. Dan dijelaskan juga di dalam naskah-naskah kerajaan lain. Misalkan di Cirebon ada naskah Wangsakerta. Nanti peristiwa buraknya Pajajaran dan penyerahan mahkota kepada Sumedang Larang itu ada di naskah tersebut. Apakah tatanan di Sumedang Larang ini memakai konsep-konsep seperti kita tahu lah bahwa saat ini kita sudah republik ya? Tuh. Tapi masih seperti ada struktur. Ya. Ada? Ada, karena keraton saat ini hadir bukan memiliki tatanan pemerintahan teritorial, tapi keraton itu hadir pada saat ini dibingkai ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai institusi yang bergerak, berfungsi sebagai pusat dan pengembangan pelestari budaya. Jadi keraton itu sifatnya pegiat budaya, tindakan budaya yang dia lakukan, kecuali Keraton Yogyakarta karena dia mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Daerah Istimewa, jadi berbeda. Tapi keraton-keraton di Tatar Nusantara adalah simbol tindakan budaya. Ingin belajar banyak, mungkin ada nggak sih channel khusus atau kalau kesini ada nggak yang ahli sejarahnya yang bisa menerangkan dari awal? Ada. Kita di Keraton Sumedang Larang itu ada museum Prabu Gesan Ulun dan di dalamnya ada perpustakaan yang tentunya koleksi perpustakaan kita ada naskah-naskah tua juga, bisa menggali potensi kekuatan budaya di sana. Dan perlu kami sampaikan juga saat ini alhamdulillah bahwasannya tadi yang telah kami terangkan, Sumedang sebagai puseur budaya Sunda itu sudah ditetapkan oleh? Melalui Perda Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda. Ya. Nah, ini salah satu bukti legalitas bahwa Sumedang itu memang pusar budaya Sunda. Karena kan Perda itu tentu ada kajian-kajian yang mendasar yang sebelum dilakukan Perda tentu ada kajian-kajian. Wah, sangat luar biasa, Yang Mulia. Yang Mulia Kakang Luki di sini sebagai apa? Kalau kami di Keraton Sumedang Larang, saya sendiri sebagai Radia Anom Keraton Sumedang Larang. Dan di Perda, alhamdulillah pengakuan kedudukan Keraton Sumedang Larang dituangkan ke dalam Perda tersebut pada pasal 18. Artinya ini pemerintah Kabupaten Sumedang sudah memberikan suatu bentuk perhatian yang baik untuk pengakuan legalitas kedudukan keraton sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Luar biasa. Ini saya lihat ada motonya Dina Budaya Urang Napak. Artinya adalah masyarakat Sumedang memiliki tekad untuk komitmen yang kuat untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan budaya Sunda. Ya, ini sebagai kerajaan terakhir memang sudah seharusnya. Iya. Jadi Sumedang Puseur Budaya Sunda itu ruhnya adalah eksistensi keraton. Karena dari sisi analogi keraton adalah institusi kekerabatan yang dipimpin oleh raja, sultan atau panembahan atau sebutan apapun
yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pelestarian budaya. Jadi selaras dengan arti dari Sumedang Pusat Budaya Sunda itu Itu sendiri. dia, itu dia. Dan kalau udah begini kan saya kan baru tahu nih, Yang Mulia mohon izin nih. Kalau ingin jadi sahabat Keraton Sumedang Larang, bagaimana? Ada nggak sih perhimpunan sahabat keluarga besar? Kalau Kan saya orang Sunda juga. ya, keluarga besar tentu ada. Itu bisa menjadi keluarga besar kami, tentu itu sangat relatif mudah. Yang penting ada itikat dari kita selaku individu, selaku wargi ataupun bagian dari masyarakat yang peduli terhadap aspek-aspek pelestarian pengembangan budaya. Ya, Kita soalnya terima, welcome. Soalnya saya lihat pegiat budaya ini banyak sekali dan saya ingin banget membuat acara. Misalkan 2 bulan sekali kita berkumpul. Ya, Ini untuk melatih wawasan kita tentang budaya. betul. Saya ingin bertanya tapi dia agak nggak enak sebetulnya saya menanyakan ini. Kenapa kok Sumedang Larang masih terlihat silent, adem gitu. Ya. Ya, Tapi saya kalau- sempat mendengar juga bahwa di Sumedang Larang akan ada acara, tapi nanti tunggu aja sebentar lagi. Iya. Coba kenapa kok kemarin-kemarin itu diem gitu? Ya karena ya kita harus meyakini perjalanan waktu kayak kira ya. Jadi memang ada fase-fase kalau bahasa kami geus kudu nincak karena waktu. Nah, jadi mungkin fase saat ini sudah merupakan fase kebangkitan. Kalau dulu kan tertidur ya, Itu sekarang- maksud saya. soal tertidur, padahal potensi kekuatannya ada. Ih, jelas. Tapi sekarang sudah tidak lagi zamannya tertidur. Sekarang udah masuk ke ranah fase kebangkitan. Saya kira energi kekuatan lain pun pasti ada restunya. Sekarang udah saatnya fase kebangkitan berbasis kearifan budaya lokal. Yang Mulia Kang Uki, terima kasih banyak ya atas Ya waktunya. sama-sama. Terima Saya kasih. bisa belajar banyak di sini dan tadi saya sudah membaca banyak bacaan dan saya sangat puas dengan berakhir dengan wawancara eksklusif langsung ke yang seharusnya menyampaikan. Jadi ya ini isinya di sini gitu. Tapi teman-teman silakan aja membuat video terus-menerus untuk kebudayaan-kebudayaan di daerah Anda masing-masing. Ini yang saya lakukan sebagai putra Sunda, saya ya ketemu Inohong Sunda. Kalau bilang Raja Sunda, Ya, bukan lah. saya bukan lah ya. Kalau Mohon maaf aja nih. kami ada. Ada ya, itu mohon maaf nih saya nih kadang-kadang suka grogi saya jadi sudah dulu mungkin ya terima kasih dan kita saksikan di episode selanjutnya. Yang Mulia terima kasih banyak. Ya, Yang Mulia. sama-sama. Terima Turun kasih. pisan, sampurasun. Rampes. Runtuhnya kerajaan Sunda menjadikan bekas wilayah terbagi antara Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di timur, dikarenakan terjadinya peristiwa Hari Sebaya. Kerajaan Sumedang Larang di bawah Prabu Gesan Ulun di tahun 1585 menyatakan diri sebagai negara berdaulat dan terlepas dari Cirebon. Kemerdekaan Sumedang Larang tidaklah berlangsung lama, hanya berkisar 35 tahun. Dikarenakan keadaannya saat itu yang relatif lemah dan terjepit antara 3 kekuasaan besar, Banten, Cirebon, dan Kesultanan Mataram. Prabu Arya Suradiwangsa di tahun 1620 Masehi memutuskan untuk bergabung dengan Mataram, di mana status Sumedang Larang diturunkan dari kerajaan menjadi kabupaten di bawah Mataram. Pada season terakhir bahwa pada saat Sumedang Larang di bawah kepemimpinan Pangeran Panembahan pada tahun 1670-an, kerajaan Sumedang Larang memisahkan diri dari pengaruh Mataram menjadi kerajaan yang berdaulat.